Wabarakatuh. Kepada Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Putri Kalista dengan NPM 2154053 dari Prodi PGSD 02. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian dengan judul Upaya Mengatasi Kesulitan Membaca dan Menulis Permulaan Peserta Didik Kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Proses pembelajaran hendaknya tidak hanya berfokus pada pengembangan karakter saja, namun juga harus mencakup peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau bisa disebut calistung. Dalam dunia pendidikan sekolah dasar, membaca dan menulis merupakan salah satu syarat utama peserta didik untuk maju ke jenjang berikutnya. Jika tidak ada keterampilan membaca dan menulis, peserta didik akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Kedua aspek ini penting karena di kelas atas tidak ada belajar mengenal huruf, belajar menulis angka, dan lain sebagainya. Jika peserta didik kelas 4, 5, dan 6 belum bisa membaca dengan lancar, mereka akan kesulitan menulis. Guru harus memahami konsep pembelajaran yang baik, memahami karakteristik peserta didik, dan menyusun strategi pengajaran yang efektif dalam pembelajaran. Penerapan strategi yang relevan untuk mengatasi permasalahan peserta didik juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan membaca dan menulis peserta didik. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, ada beberapa peserta didik yang masih belum bisa membaca dan menulis. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya karena kesibukan kerja. Yang ketiga, seringnya peserta didik tidak masuk sekolah karena ada masalah di keluarganya. Yang keempat, SDM kurang. Pembatasan masalah. Yang pertama, peneliti melakukan penelitian hanya kepada peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Yang kedua, peneliti memanfaatkan waktu sebaik mungkin saat melakukan penelitian agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, penelitian melakukan penelitian di SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesulitan belajar membaca permulaan pada peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Yang kedua, bagaimana kesulitan belajar menulis permulaan pada peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Yang ketiga, bagaimana solusi yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar membaca dan menulis permulaan pada peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan, yang pertama, menganalisis kesulitan membaca dan menulis permulaan peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Yang kedua, menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan membaca peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar. Lalu, hasil penelitian dari tersebut dapat dijadikan acuan untuk membantu peserta didik mengatasi kesulitan pemahaman bacaan dan cara menulis dengan baik dan benar, guna mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama, bagi peserta didik, memberikan informasi dan pemahaman tentang kesulitan membaca dan menulis yang dialami agar dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.
Yang kedua, bagi guru, memberikan gambaran kesulitan membaca dan menulis peserta didik, sehingga guru dapat mengambil langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Yang ketiga, bagi sekolah, memberikan pengetahuan bagi sekolah untuk mempelajari lebih lanjut tentang kesulitan membaca dan menulis peserta didik dan dapat digunakan sebagai panduan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Yang terakhir, bagi peneliti, mengetahui kesulitan membaca dan menulis peserta didik dan memberikan solusi tentang permasalahan tersebut. Masuk bab kedua, yaitu kerangka teoritis dan kerangka berpikir. Yang pertama, pengertian membaca dan menulis. Menurut Rahim, tahun 2018, membaca melibatkan lebih dari sekedar menghafal dan menulis, termasuk aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Yang selanjutnya, menulis adalah suatu cara pengarang dan orang lain yang berbahasa sama dengan pengarang mengekspresikan dirinya secara visual dengan menggunakan simbol-simbol. Menurut Tarigan, tahun 1986. Yang selanjutnya, pengertian membaca dan menulis permulaan. Menurut Nurani, tahun 2021, membaca pemula berfokus pada membantu peserta didik mengenali huruf dan belajar menyusun huruf menjadi suku kata dan kalimat. Yang selanjutnya, kemampuan menulis menurut Nuryantoro tahun 2001 merupakan keterampilan berbahasa yang paling menantang bagi anak karena merupakan gabungan dari keterampilan berbahasa lainnya. Pengertian kesulitan membaca dan menulis. Kesulitan membaca sering disebut dengan disleksia. Brian mengatakan bahwa disleksia adalah suatu jenis kondisi yang menyebabkan individu kesulitan mempelajari berbagai aspek kata dan kalimat, yang dikaitkan dengan keterlambatan pengembangan bahasa dan kesulitan dalam dikte, ejaan, pengaturan waktu, dan arah. Kesulitan menulis sering disebut dengan disgrafia. Menurut Yusuf dan kawan-kawan, tahun 2003 adalah gangguan atau kesulitan dalam mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran, menulis, dan keterampilan yang berhubungan dengan menulis seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca. Yang selanjutnya, karakteristik kesulitan membaca dan menulis. Menurut Vanu, tahun 2007, halaman 60, anak penderita disleksia ditandai dengan membaca sangat lambat dan kesulitan memahami apa yang dibicarakan. Menggunakan jari untuk mengikuti mata dan melewatkan beberapa suku kata saat berpindah dari satu teks ke teks berikutnya. Menurut kriteria Kementerian Pendidikan Nasional, disgrafia pada anak ditandai dengan kesulitan menyalin, lambat menulis, dan kesulitan menelusuri. Tulisan yang dihasilkan jelek dan hampir tidak terbaca. Banyak huruf yang salah atau terbalik, ada huruf yang hilang, sulit untuk menulis lurus pada kertas bergaris. Jenis-jenis disleksia dan disgrafia. Yang pertama, disleksia tipe pendengaran atau auditori, yaitu kemampuan membedakan bunyi-bunyi yang sama dalam kata-kata yang diucapkan, atau kemampuan membedakan bagian-bagian lisan suatu kalimat. Yang kedua, tipe visual, yaitu kemampuan mengandalkan penglihatan daripada pendengaran. Mengandalkan alat bantu visual, memahami apa yang dipelajari dengan mendengarkan menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya, disgrafia. Yang pertama, disleksia disgrafia ditandai dengan kesulitan anak dalam menulis yang meliputi kesulitan membaca dan menulis huruf, serta tanda baca yang tidak terbaca, sehingga anak dapat salah menggunakannya.
Yang kedua, motor disgrafia. Ditandai dengan adanya kekurangan keterampilan motorik halus, tidak tangkas, dan otot kaku. Yang ketiga, disgrafia spasial. Adalah tulisan anak terbaca, anak bisa menyalin pemahaman ejaan normal, tetapi tulisannya tidak tepat pada garis, jarak antar kata juga tidak rapi. Yang keempat, fonologi disgrafia, yaitu adanya kondisi anak yang mengalami gangguan fonologi. Umumnya diderita pada anak yang berbahasa asing, karena di dalamnya terdapat perbedaan antara ejaan dan bunyi. Yang kelima, leksikal disgrafia. Sama dengan disgrafia fonologi, kata-katanya tidak sama antara ejaan dan lafalnya, seperti pada bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Faktor-faktor kesulitan membaca dan menulis. Yang pertama, anak tidak mengingat huruf A sampai Z. Yang kedua, anak tidak mendapat bimbingan dari taman kanak-kanak. Yang ketiga, penggunaan media yang tidak tepat pada tahap awal pembelajaran menulis. Selanjutnya, upaya mengatasi kesulitan membaca dan menulis. Guru membantu peserta didik menulis dengan rapi menggunakan buku tulis tegak bersambung. Yang kedua, menggunakan metode pengajaran intensif seperti les tambahan. Yang ketiga, menggunakan kain flanel yang dibentuk huruf. Yang selanjutnya, hasil penelitian yang relevan yang digunakan untuk saya dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Dita Karina dan kawan-kawan tahun 2023 dari Universitas Mataram dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Membaca dan Menulis Permulaan Siswa Kelas Rendah SD Negeri 20 Cakranegara. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Septi Nurfadlilah dan kawan-kawan tahun 2022 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Membaca Disleksia dan Kesulitan Belajar Menulis Disgrafia Siswa Kelas 1 SD Negeri Tanah Tinggi, Tangerang. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Atikah Mumpuni dan kawan-kawan tahun 2022 dari Universitas Muhadi Setiabudi dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pembelajaran Membaca dan Menulis Permulaan Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Itza Nur Istiqomah dan kawan-kawan 2022 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca dan Menulis Permulaan pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 1 di SD Negeri Medaeng 2 Sidoarjo. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kegiatan membaca sangat penting untuk mengimbangi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama proses pembelajaran, peserta didik seringkali menemui kendala dan gangguan yang menghambat kemampuannya dalam membaca. Di sekolah ini terdapat siswa kelas 1 yang masih belum mampu membaca dan menulis dengan lancar. Peserta didik ini mungkin mengalami kesulitan belajar membaca dan menulis. Hal ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 2 Prawit Surakarta di kelas 1. Dari hasil observasi, diperoleh peserta didik yang masih kesulitan dalam membaca dan juga menulis. Bab 3. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Prawit Surakarta yang terletak di Jalan Sriwijaya Utara 2, nomor 4, Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Penelitian ini memakan waktu 1 hari pada tanggal 9 November 2023. Sumber data. Data Premier didapatkan melalui wawancara yang dilakukan
peneliti terhadap guru kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Lalu, data sekunder. Data sekunder tersebut berupa buku-buku peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Lalu objek penelitian ini adalah studi deskriptif, kesulitan membaca dan menulis permulaan kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi. Dalam penelitian ini, mengamati peserta didik yang mengalami kesulitan dalam hal membaca dan menulis permulaan. Yang kedua, wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data mengenai bagaimana kesulitan membaca dan menulis permulaan peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta dan upaya apa yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan membaca peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Prawit Surakarta. Yang ketiga, dokumentasi. Keabsahan data. Yang pertama yaitu triangulasi. Pemeriksaan data dari sumber yang sama dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda. Di sini ada 3 triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber. Dilakukan dengan menanyakan hal yang sama dari sumber yang berbeda. Sumber informasi penelitian ini adalah peserta didik, guru, dan orang tua dari peserta didik tersebut. Yang kedua adalah triangulasi waktu, dilakukan pada pagi atau siang hari. Yang ketiga, triangulasi teknis, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya mengadakan member check, proses di mana peneliti memverifikasi data yang diterima dari penyedia data. Lalu tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa cocok data yang diterima dengan informasi yang diberikan oleh penyedia data. Teknik analisis data ada 3, yaitu yang pertama reduksi data, mencakup sejumlah data secukupnya yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh harus segera dianalisis melalui reduksi data, lalu mengurangi dan merangkum data, memilih yang paling penting, dan fokus pada data yang cocok dengan data yang diperlukan, karena data yang diperoleh perlu segera diolah. Yang kedua, penyajian data, berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disajikan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan serta verifikasi. Temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, berupa gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas yang mungkin menjadi dan perlu diselidiki. Daftar pustaka berikut ini adalah beberapa referensi yang saya pakai untuk mengolah proposal penelitian ini. Sekian seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.